Motor Scoopy ESP ndak bisa double starter bosku ya. Ndak perlu bawa ke bengkel ya, cukup atasi sendiri saja di rumah. Caranya cukup simpel ya, simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan, kawan-kawan, sama mekanik pemula dimanapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor Scoopy ESP ya, dengan kendala atau problem ndak bisa double starter ya. Biar lebih jelasnya bosku, ini coba kita tes dulu ya. Seperti ini kondisi awalnya. Kunci kontak on, bentar. Oke, lampu speedometer nyala ya bosku ya. Klakson keras bosku. Lampu sen aktif. Tapi kalau kita double starter ya, ntar dulu, ini masih standar samping ya. Kita lepas standar sampingnya, kita naikin. Oke. Nah, seperti ini ya, nggak mau. Nah, kalau diperhatikan di sini, di relaynya ini bunyi cetak-cetik bosku. Nah, bunyi cetak-cetik ya, tuh. Nah, kalau menemukan kasus semacam ini bosku, otomatis tombol double starter tidak ada masalah ya, switch rem juga tidak ada masalah. Nah, ini kan aktif, sudah aktif nih untuk relaynya ya. Tapi ini kan sistemnya starter halus ya, atau starter tidak memakai dinamo. Kalau starter kasar kan pakai dinamo. Ini kan tidak ada dinamonya bosku ya, jadi starter kasar. Caranya cukup simpel bosku ya. Kita standar tengah biar lebih gampang ya. Oke. Oke bosku, setelah motornya kita standar tengah, lanjut kita bongkar di bagian sini dulu bosku ya. Nah, kita cari obeng, kita bongkar tutup akinya ya. Untuk motor Scoopy ESP, posisi baterai atau aki di pijakan kaki ya, sini. Ini kita bongkar dulu bosku ya. Kita ambil obeng dulu. Oke bosku, ternyata untuk baut akinya ini ya, atau baut penutup akinya ini sudah dijebol bosku ya, tuh kelihatan sekali di sini. Bautnya nggak bisa kebuka mungkin sebelumnya atau kemarin pas bongkar ini ya. Jadi ini dijebol bosku, jadi nggak perlu kita buka nih bautnya ya. Tapi kalau masih normal ya harus dibuka dulu baut ini ya. Oke, kalau sudah dijebol begini tinggal dicongkel saja bosku ya, langsung keluar. Oke, kita coba congkel dulu bosku. Nah, tuh langsung kelepas ya. Ini sudah kita congkel. Nah, ini sudah dijebol bosku bautnya, jadi tidak bisa kita buka ya. Jadi kita lepaskan saja langsung ini karena ini kan sudah dijebol. Oke, kita buka seperti ini. Selanjutnya di sini ada centilan merah bosku. Nah, ditarik saja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, setelah kebuka, nah, di sini ada kabel 4 bosku ya. Ntar dulu. Nah, ini ada kabel 4. Nah, di sini kan ada centilan nih. Nah, kita cari kabel, kemudian kita sambung kabel yang 2 ini ya, yang sebelah kiri dari centilan ini bosku, untuk melihat histori kerusakannya ya. Kenapa kok motor ini tidak bisa double starter, padahal saya rasa untuk baterainya masih normal ya, masih aman karena lighting masih aman, atau lampu sen masih aman, tombol klakson juga masih keras ya. Oke. Nah, di sini ada centilan bosku. Ini kita jumper kabel yang 2 sebelah kiri ini ya. Oke, di sini ada kabel ya. Ini ujung kabelnya ini sudah kita kupas bosku. Kemudian kita sambungkan ke sini ya. Nah, ini 1 2. Nah, kita jumper seperti ini bosku. Ini ada centilan ya. Patokannya dari centilan ini atau kuncian tutupnya ini. Yang kita jumper kabel yang sebelah kiri ya, yang bawah sama yang atas. Oke. Setelah itu kita kunci kontak ke posisi on ya. Oke, kita hitung kedipannya di sini di lampu mil ya. 1 2 3 4 5. Ulang sekali lagi. 1 2 3 4 5. 5 panjang, 2 pendek, 52 CKP ya. Kita lihat sekali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 TPS sama 52 CKP ya. 2 sejarah kerusakan ya, atau 2 histori kerusakan untuk motor ini.
Yang kita fokuskan ke masalah starter dulu ya. Kalau masalah starter berhubungan dengan CKP bosku. Posisi CKP di sini ya. Entah sensor CKP-nya yang error atau ada kabel yang putus ya, atau konslet dengan body, biasanya di bawah box filter sini ya. Nah, ini kita bongkar dulu box filternya. Kalau kabel nyaman, lanjut kita pengecekan di bagian CKP ya. Kalau kabel aman berarti kita bongkar CKP-nya, lalu kita tes ganti sensor CKP yang baru ya. Oke, kita bongkar dulu nih box filternya ya. Oke, kita pindah ke sebelah kiri motornya ya. Ini ada box filter, kita bongkar ya. Di sini ada baut satu. Nah, di sini juga ada satu ya. Kita bongkar dua-duanya. Oke. Oke, bautnya sudah kita lepaskan ya, tinggal kita lepaskan box filternya bosku. Seperti ini ya. Nah, di situ juga ada tuh keleman untuk ke throttle body ya, kita kendorkan dulu baru kita cabut keluar. Oke, kita buka bosku ya, setelah kita kendorkan baut filter atau baut sambungan ke throttle body seperti ini. Kita buka lewat dalam bagasi ya. Kita buka bagasinya, kemudian kita lepaskan ya, atau kita kendorkan. Oke, kita cabut ya. Oke bosku, setelah box filter kita lepaskan ya. Kemudian kita cek di kabel sini bosku ya. Biasanya di sini terjadi gesekan atau konslet ya sama mesin. Nah, ini kita buka bosku ya. Tuh. Kita buka seperti ini isolasiannya. Tuh, kelihatan sekali di sini ya. Tuh. Perhatikan. Nah, itu bekas gesekan sama mesin ya. Kita bongkar dulu isolasiannya biar lebih jelas ya. Nih, kelihatan ya bosku ya, jelas sekali nih. Konslet nih, tuh. Gesekan sama body ya. Nah, ini kemungkinan besar makanya double starternya tidak aktif ya, biarpun aki baru. Double starternya tetap tidak bisa aktif, bunyi cetak-cetik di bagian relay. Salah satunya masalahnya dari sini ya. Kabel CKP ini bergesekan dengan body bosku. Nah, kita buka ya. Ini kabel CKP bosku. Ntar ya biar lebih jelas. Saya buka dulu semua isolasiannya nih. Nanti tinggal kita rapikan lagi ya kalau memang konslet atau kalau memang kelupas kabelnya, gesekan sama body, kita isolasi lagi ya. Oke, kita cutter ya, tidak apa-apa seperti ini. Nah, ini kabel CKP bosku ya, tuh. Nah, yang konslet ini bagian kabel sensor fullnya ya.
kabel warna merah nih. Perhatikan biar lebih jelas nih, saya majuin kameranya ya. Tuh. Nih. Tuh. Ini gesekan di bagian sini tadi ya. Tuh. Kelihatan bekasnya tuh. Mudah-mudahan bisa kelihatan bosku ya. Ini. Nah, ini kelupas kabelnya, bos. Tuh. Main-main. Nih, saya semprot ya. Tuh. Nih. Tuh, bosku. Kelupas ini ya. Oke, nanti kita isolasi dulu ya. Yang penting tidak nempel ke body dulu. Kemudian kita tes coba double starternya ya. Jangan lupa ini sensor kabel yang kita jumper tadi kita lepas dulu ya. Kita tes double starternya langsung. Tuh. Oke bosku, ternyata masalahnya cuma di bagian kabel sini saja ya yang kelupas atau konslet sama body ya. Tuh, makanya double starternya tidak aktif karena yang konslet di sini, yang kelupas kabelnya itu kabel warna merah, putih strip merah ya. Ini untuk sensor fullnya ya, atau sensor untuk memutar atau memberikan sinyal ke ECU ya untuk mengaktifkan double starter. Tapi ini posisinya konslet, akhirnya ECU-nya tidak bisa merintah relay starter untuk memutar magnet. Otomatis double starternya tidak bakalan aktif ya karena posisinya konslet di sini ya. Cara ngatasinya cukup simpel, cukup menggunakan nih ya, isolasi cuman Rp 10.000 ya, sudah bisa servis sendiri double starternya di rumah ya. Khusus untuk owner atau pengguna motor Scoopy SP yang double starternya tidak aktif padahal sudah diganti aki baru ya, tombolnya sudah diganti baru, switch rem sudah diganti baru, tapi tetap tidak bisa starter. Coba cek di bagian kabel sini bosku ya, biasanya terjadi konslet atau bergesekan dengan body ya, karena posisinya kabel ini nempel sekali dengan mesin ya, sehingga lambat laun ya terjadi gesekan mengakibatkan si kabelnya ini kelupas ya atau kegores. Kemudian terjadi konsleting ya. Oke, ini kita isolasi lagi bosku. Ini karena untuk double starternya sudah aktif, nanti tinggal kita pasang lagi cover box filternya, kemudian kita reset kembali ya. Untuk cara ngereset secara manual tanpa menggunakan scanner sudah saya bikinkan tutorialnya ya, banyak sekali di video-video saya sebelumnya, jadi tidak perlu saya tutorialkan lagi cara ngereset motor injeksi secara manual ya menggunakan kabel model kabel saya bosku. Oke, ini cukup kita isolasi lagi bosku ya, yang penting nanti tidak konslet. Kemudian kalau bisa perlu diikat ke atas ini ya, di bagian tali gas ini biar tidak nempel sama body untuk kabelnya ini ya. Oke, kita tes sekali lagi. Kontak on, double starter, tuh langsung bisa bosku ya. Tapi kalau kita tempelkan lagi otomatis untuk double starternya ini tidak bisa bosku. Ini sudah saya angkat untuk kabelnya ya, tuh. Oke bosku, ini saya mau isolasi dulu untuk kabelnya, saya rapikan, kemudian nanti saya ikat di sini, di atas sini ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya bosku ya, dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time, salam dari kami mekanik pemula Oparian. Tinggal kita isolasi, kemudian kita reset manual, lalu cover box filter kita pasang ya.